Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan cekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan yang disembunyikan. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba membongkar hal-hal apa sahaja yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu. Baik dari segi kehidupan peribadinya, keuangan serta karier dan perasaannya ke kamu. Kita teruskan saja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Kita akan cuba lihatkan dahulu, siapakah seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Siapakah dia, seseorang yang sedang terlintas di fikiran kamu detik ini? Jikalau ada 2 atau 3 orang teman-teman ya, orang pertama yang hadir di benak kamu detik ini, dia adalah orangnya. Nah, seperti itu ya. Dan apakah yang dia sembunyikan? Apakah yang dia sembunyikan, baik daripada sisi positif atau negatifnya? Siapakah orang ini? Mengapakah sehinggalah detik ini kamu merasakan dia menyembunyikan sesuatu daripada kamu? Nah, kita cuba lihatkan energinya di sini ya. Siapakah dia? Dan seperti apakah energinya? Wow, teman-teman, ready but waiting. Saya merasakan orang yang cukup bersedia, tetapi masih menantikan momen yang tepat. Nah, tertera di sini teman-teman dengan terang ya, ready but waiting. Seseorang yang sudah bersedia, tetapi ada sesuatu yang sedang dia nantikan. Nah, mungkin menanti keuangan yang besar, menantikan kestabilan, ataupun menantikan sebuah restu daripada keluarga, seperti itu ya. Di sini kamu lebih memahami ketimbang saya. Apa yang membuatkan orang ini begitu bersedia tetapi masih menanti? Apakah dia masih menanti jawapan kamu? Sesuatu yang mungkin perlu kamu korbankan ya dari pihak kamu. Nah, begitu ya. Kamu cuba sesuaikan kartu ini dengan kondisi kamu masing-masing. Kerana ini pembacaan umum teman-teman ya. Alliance, saya menangkap beberapa di antara kamu ya, mungkin pernah bekerja sama dengan orang ini. Mungkin orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan, pekerjaan yang sama, ataupun mungkin kamu pernah bekerja sama dengan orang ini. Nah, ini bukan kerjasama yang biasa teman-teman ya. Ini melibatkan keuangan. Sama ada kamu mungkin dan dia berkongsi ya, business partner, ataupun mungkin ada modal masing-masing ya. Kamu investasi, dia juga begitu. Sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Sesuatu yang di-sharing bersama untuk melakukan sebuah perniagaan yang berkaitan dengan keberuntungan. Itu yang saya tarik di sini ya. Ada sesuatu yang mungkin, contohnya ya, mungkin ada keberuntungan yang tertentu, tetapi kamu seperti tidak mendapat share kamu. Seperti itu ya. Saya tidak pasti, tetapi ini didasari oleh sesuatu yang berkaitan dengan uang. Kerjasama yang ada kaitan dengan uang. Sama ada orang ini tidak memberi ya, share kamu, ataupun melarikan diri, hilang entah ke mana, tanpa memberikan kamu ya. Keberuntungan itu seperti tidak dibahagi 2. Seperti itu ya. Saya lebih menangkap kerjasama yang melibatkan keuangan, keberuntungan yang mungkin tidak diberikan kepada kamu. Something like that ya. Di sini saya menangkap ada perubahan ya di hubungan kalian, sesuatu yang berubah dan kamu seperti tidak menyangka akan ada perubahan ini. Saya tidak pasti ya jikalau gambar ini diizinkan di YouTube. But just to play safe teman-teman ya. Gambar ini tidaklah begitu seksi ya. Tetapi just to play safe ya. Ada perubahan ya. Pergerakan dalam hubungan kalian. Seolah-olah seseorang ini sama ada cabut lari. Ataupun mendiamkan kamu, menghilang. Saya menangkap energi seperti itu teman-teman ya. Ada perubahan ya di hubungan kalian. Sesuatu yang membuatkan kamu benar-benar tersentak.
Orang ini juga merupakan orang yang cukup konsisten, teman-teman ya. Jikalau dia melakukan sesuatu itu cukup konsisten sekali ya. Seperti dari segi pekerjaan, teman-teman ya. Dia cukup konsisten dari segi pekerjaan. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa menutup gambar ini ya. Just in case it's not allowed ya. Kita akan lihat lagi. Ataupun kamu merasakan orang ini, energi keduanya, kamu merasakan orang ini tidak konsisten dari segi perasaannya kepada kamu ya. Sesuatu yang membuatkan kamu merasakan pada awalnya mungkin seperti mengejar-ngejar, sesuatu yang meyakinkan, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, ini berubah. Nah, seperti itu ya. Di sini ada renewal. Nah, orang ini teman-teman mungkin pergi meninggalkan kamu atas alasan-alasan ingin memperbarui sesuatu. Sama ada dia datang, dia hadir dalam hidup kamu, bertemu kembali untuk memperbaharui hubungan kalian, ataupun ada sesuatu yang ingin dia betulkan. Ataupun orang ini pergi untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Nah, apapun itu teman-teman, sama ada kamu masih berada di samping orang ini, ataupun dia pergi meninggalkan kamu, terlihat sebuah pembaharuan ya. Pembaharuan yang nyata yang ingin dia lakukan di dalam hidupnya. Nah, yang berarti orang ini seperti tidak puas hati ya dengan kondisi dia detik ini dan ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Sesuatu yang baru. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang mungkin kamu sudah kenali di sini. Sama ada kamu kenali orang ini sudah cukup lama ataupun baru kenali. Sama ada kamu mengenali dia secara nyata ataupun sebatas di social media. Tidak pernah bertemu. Apapun itu ya, ada kalanya kamu pertikaikan konsistensi orang ini. Bersikap seperti ada kalanya cukup meyakinkan, ada kalanya seperti berubah-ubah. Nah, di sini ada kaitan keuangan juga teman-teman ya. Seseorang yang mungkin mengambil uang kamu, I don't know ya, kerana alliance ini lebih berdasarkan keberuntungan, berdasarkan keuangan seperti itu ya. Kita akan cuba lihatkan dengan lebih jauh. Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Seperti apakah sama ada kalian ini masih berkomunikasi ataupun tidak ya? Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Surfaced. Saya menangkap energi seperti di sini ada dua energi yang berbeda. Sama ada dia merasakan kamu ini belum cukup mengenali si dia, maka kamu menampilkan sesuatu yang superficial. Superficial itu seperti sesuatu yang nampak di luarannya sahaja, tidak jelas. Orang ini seperti belum benar-benar mengenali kamu, sisi dalaman kamu. Ataupun kamu sudah menyadari, dia dapat merasakannya, kamu sudah mulai menyadari yang orang ini agak superficial. Superficial itu seperti sesuatu yang dibuat-buat. Seseorang yang tidak genuine, tidak otentik. Bukan dirinya yang sebenarnya. Seperti sama ada dia dapat merasakan kamu sudah menangkap ini, ataupun seperti saya sebutkan awal tadi, dia mungkin merasakan dia belum mengenali kamu dengan jauh lebih baik. Nah, di sini mungkin ya, ada beberapa di antara kamu yang bertemu kembali setelah sekian lama, ataupun ini mungkin hubungan baru. Tetapi saya menangkap lebih ke arah seperti dia mulai menyadari yang kamu kini sedar ya, ada sesuatu tentang si dia ini yang kelihatan superficial. Nah, never judge a book by its cover. Jangan cuba menilai sebuah buku itu ya daripada gambar luarnya. Perlu membaca buku itu. Saya menangkap seperti dia menyadari yang kamu mulai tersedar ada sesuatu mengenai dia ini yang agak seperti kurang jelas. Dan dia menyadari yang kamu sudah mulai menyadari hakikat ini ya. Seperti contoh yang lain, kamu mulai menyadari ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Sesuatu yang something that is off. Ada yang tak kena dengan orang ini. Ataupun energi kedua, dia kurang jelas dengan kamu. Dia merasakan kamu belum menjadi sisi sebenar kamu. Nah, mungkin kamu sentiasa menampilkan ya kecantikan, ketampanan kerana kamu agak takut untuk menunjukkan diri sebenar kamu. Nah, kamu kurang yakin ketika ditunjukkan nanti, mungkin dia merasakan kamu ini kurang cantik, kurang tampan dan mungkin akan menilai kamu dari situ. Maka kamu seperti buat-buat teman-teman ya, menampilkan sesuatu yang sebatas
on the surface, sesuatu yang tidak original, bukan diri kamu sendiri. Nah, kamu sesuaikan sama ada energi yang pertama ataupun energi kedua yang saya tarik tadi ya, bahawa dia mulai menyedari ada sesuatu yang kamu sedari mengenai dirinya yang hanya sebatas di permukaan, tidak menunjukkan sikap dia yang sebenarnya kepada kamu. Saya menangkap kedua-duanya agak kuat di sini. Nah, kita lihatkan pula teman-teman ya. Bagaimanakah pula energi kamu ke dia detik ini? Sudut pandang kamu terhadap orang ini ya. Bagaimanakah energi kamu kepada si dia detik ini? Patterns. Di sini teman-teman ya, kamu merasakan orang ini sering melakukan sesuatu yang coraknya sama. Coraknya sama. Jikalau dia mungkin memberikan harapan palsu, berjanjikan sesuatu, mengutarakan sesuatu, semua itu merupakan corak yang sama, corak yang berulang-ulang. Sehingga kamu mulai dapat menangkap, terbangun dari tidur, mulai menyadari there is something off about this relationship. Ada sesuatu yang tidak kena dengan hubungan ini. Kamu mulai memperlihatkan corak yang lebih nyata. Mengapakah corak ini seperti berputar-putar? Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck, productivity. Saya menangkap energi ke arah kedua-duanya sekali ya. Masing-masing seperti ke arah productivity teman-teman. Memfokuskan ke arah penghasilan ya. Sesuatu yang lebih berhasil daripada menumpukan sesuatu yang tidak jelas. Kamu seperti mulai bukan saja dapat menangkap corak yang sama, tetapi mulai bijak, dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Kamu sudah menjadi orang yang bijak di sini kerana kamu sudah menangkap corak ini dengan jelas. Nah, begitu teman-teman ya. Baiklah, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Apakah hal-hal yang tidak kamu ketahui tentang dirinya? Nah, bermula dengan kehidupan peribadinya. Saya akan buka 3 kartu teman-teman sebagai significator card ya. Tetapi kita mulakan dengan kehidupan peribadinya. Barisan kedua tentang keuangan dan kerja yang dia tutupi dari kamu. Barisan terakhir, barisan ketiga yang akan mengindikasikan perasaannya ke kamu. Sesuatu yang dia tutupin, soal hati dan perasaannya ke kamu. Nah, kita mulakan teman-teman ya. Saya akan cuba dapatkan significatornya. Sebenarnya teman-teman ya, secara jujur ya, saya juga tidak tahu ya bagaimana untuk melakukan readingan ini. Saya merasakan readingan ini agak challenging kerana memerlukan fokus yang cukup 100% seperti itu ya. Tidak mengapa teman-teman, kita lakukan ini bersama-sama. Nah, dengan bantuan fokus kamu ke sini, mungkin kamu dapat membantu saya. Kita mulakan ya, daripada kehidupan peribadinya. Apakah sesuatu yang dia tutupin dari kamu? Tidak kiralah teman-teman ya, tema readingan hari ini, kita akan cuba membongkar sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, lebih baik kita tahu yang benar daripada dibohongi. Maka yang keluar nanti, mungkin ada yang positif, mungkin ada yang negatif. Nah, tetapi teman-teman, lebih baik kita ketahui perkara yang sebenarnya. Apakah yang dia sembunyikan dari kamu? Kita mulakan dengan kehidupan peribadinya. Apakah yang dia sembunyikan dari kamu tentang kehidupannya? Ketetapan, kestabilan. Sesuatu yang seperti sudah lama tidak berubah ya. Saya lebih menangkap ke arah energy anchor ini ya. Sesuatu yang sudah lama tidak berubah. Stagnansi seperti itu ya. Kita cuba lihatkan ya dengan lebih dalam dengan bantuan tarot card ini. Orang ini mungkin ya sering memberikan kamu corak yang sama. Ini menjelaskan ya mengapa kamu merasakan dia sering-seringan berputar-putar memberikan corak yang sama. Dari segi layanannya ke kamu, dari segi cara dia memperlakukan kamu dalam hubungan ini. Kerana di sini saya memperlihatkan ada sesuatu yang seperti sesuatu yang stuck teman-teman ya. Sesuatu yang sudah tidak berubah sejak sekian lama. Kita lihatkan dengan lebih jelas menggunakan tarot card ini ya. Apakah yang dia sembunyikan dari kamu? Dari segi kehidupan peribadinya, sesuatu yang perlu kamu ketahui.
Five of Discs. Kad pertama teman-teman ya sudah mengindikasikan ke arah keuangan. Nah, orang ini sangat mementingkan kestabilan dalam hidupnya. Jikalau dia tidak ada uang, jikalau kestabilan itu tidak diutamakan, dia tidak akan memikirkan hal yang lain. Orang ini sangat mementingkan financial, teman-teman ya. Isu keuangan itu cukup penting baginya. Nah, detik ini sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya adalah berkaitan dengan keuangan. Dia merasakan dirinya tidak dibantu. Untuk meminta bantuan kamu juga, dia mungkin merasa agak malu. Ataupun mungkin di sini, kamu sudah banyak membantu. Maka dia tidak boleh terus-terusan ya, memberikan kamu pattern, corak yang sama. Kad pertama menunjukkan, detik ini dari segi emosinya, dia merasakan cukup bersendirian. Seperti terpaksa bertungkus lumus ya, menstabilkan kondisi kehidupannya. Dan dia merasakan hidupnya sudah lama stuck seperti ini, tidak bergerak, tidak ada kemajuan. Dan dia tidak mahu to drag you along. Tidak mahu, how to say this ya, tidak mahu kamu ikut serta dalam kesukaran hidupnya, seperti itu. Nah, jikalau mungkin ya, terlalu banyak memberikan harapan, dia pertanyakan dirinya, apa yang dapat dia tawarkan kepada kamu? Kita lihat lagi ya. Di sini ada Five of Wands. Dia berada dalam posisi, teman-teman ya, yang cukup tidak nyaman. Bukan tidak nyaman dengan kamu. Banyak tantangan dalam hidupnya yang perlu dia selesaikan. Dan dia seperti merasakan dirinya kini berada dalam posisi yang sebenarnya posisi yang kurang menyamankan. Seperti dia tidak mahu berada dalam posisi ini. Tetapi kerana tantangan hidupnya yang begitu hebat ya, dia seperti disudutkan. Dan dia terpaksa bangkit kembali untuk perjuangkan hidupnya, menstabilkan kondisi keuangan dan kehidupannya. Nah, walaupun di sini kita sedang membincangkan ya kehidupan peribadinya, tetapi jelas terlihat ya kad keuangan itu hadir. Kehidupan peribadi orang ini penting, teman-teman. Jikalau financial ya itu tidak stabil, dia lebih mementingkan ke arah stability, keuangan. Jikalau tidak ada keuangan yang baik, dia seperti tidak yakin akan memberikan kamu kebahagiaan yang jangka panjang. Orang ini begitu seperti berkonflik dengan dirinya. Kerana dia begitu malu untuk menutupi hal yang sebenarnya daripada kamu. Tetapi apa yang tidak dia sadari, kamu sebenarnya bijak. Kamu sudah dapat menangkap. Nah, apatah lagi jikalau kamu seorang wanita yang menonton detik ini ya, firasat kita seorang wanita lebih kuat dari lelaki. Segala sesuatu yang kecil yang dia cuba tutupin, kamu akan dapat menangkapnya dengan baik. Nah, ini kelebihan pihak wanita ya. Kamu sudah tahu dia berada dalam posisi yang kurang nyaman. Ada kondisi keuangan yang tidak baik, berjuang sendirian. Sebenarnya dia tidak nyaman ya, berada dalam posisi seperti ini. Dia seperti sedang berjuang untuk keluar daripada kehidupan yang seperti ini, teman-teman ya. Tetapi ada kalanya dia merasakan begitu bersendirian. Untuk meminta bantuan kamu yang berterusan juga malu. Di sini teman-teman ada Eight of Discs. Bertungkus lumus mencari cara. Orang ini lebih fokus ke arah keuangan ya. Dia tidak mahu bergantung kepada orang lain. Mungkin malu untuk menunjukkan sisi ini kepada kamu. Terpaksa mencari cara. Mungkin juga bekerja siang dan malam. Mungkin mempunyai lebih daripada satu pekerjaan ya, untuk keluar daripada kondisi seperti ini. Dia tidak mahu dipandang rendah oleh orang lain. Maka dia terpaksa berjuang sendirian. Ada kalanya ya, sesuatu yang dia tutupin di sini yang tidak kamu ketahui ya, daripada 3 kartu ini. Saya menarik energi seseorang yang cukup bersedia untuk ditinggalkan oleh kamu. Kerana dia seperti sudah on standby mode. Dia sedar ya, keuangan dia tidak baik. Kestabilan hidup dia tidak baik. Hidup dia sudah lama stagnansi seperti ini. Tidak ada kemajuan. Dia tidak mahu melibatkan kamu dan menyukarkan masa depan kamu. Tidak mahu membebankan kamu. Jikalau kamu seperti sudah mengenali pattern ini, corak ini, dan ingin meninggalkan dia, sebenarnya dia cukup susah hati ya. Tetapi sudah bersedia ke arah itu jikalau ditinggalkan. Seperti on standby mode ya. Jikalau kamu tinggalkan, dia seperti sudah bersedia untuk menerima seadanya. Di sini teman-teman ya, orang ini sebenarnya mati akal, mati cara. Dia tidak tahu lagi ya,
menggunakan segala logika dan kepandaian dan kepintarannya. Tetapi segala sesuatu yang dia usahakan sering menemukan jalan buntu. Dia juga tidak faham, bekerja begitu keras, tetapi sering pengakhirannya tidak berjaya. Sama ada dikecewakan, ditipu, dimanfaatkan, perkara yang berulang. Dia juga tidak faham, seolah-olah dia menjalani karma yang tidak baik dan perlu menyelesaikan karma ini. Orang ini beberapa di antara dia sudah lama bersendirian. Susah senang ditanggung sendiri. Orang ini banyak hutang, teman-teman. Dia banyak hutang yang kamu tidak ketahui. Ada kalanya mungkin kamu pernah mengalami pengalaman ini jikalau kalian pernah bertemu, tiba-tiba dia menerima panggilan telefon. Dia akan beredar pergi dari kamu dan akan merendahkan suaranya. Dari pemahaman kamu dia mungkin sedang berbual dengan cewek yang lain, cowok yang lain. Nah, itu gambaran pertama secara natural yang akan kamu serap. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Ada hutang yang tidak dilangsaikan. Orang mengejar hutang, teman-teman, di sini dan dia malu untuk bertutur dengan kuat, dan maka dia beredar pergi supaya perbualan itu tidak didengari oleh kamu. Nah, jika kamu pernah mengalami pengalaman seperti mungkin dia menjawab panggilan telefon, tetapi secara perlahan-lahan beredar pergi dari kamu. Nah, ini untuk kamu yang ada pertemuan Nah, ini kamu dapat tangkap daripada bahasa tubuhnya. Dia juga agak seperti kurang faham mengapa pengakhirannya selalu sesuatu yang mengecewakan. Hutang yang semakin hari semakin bertambah. Belum menyelesaikan hutang ini, sudah ada hutang yang baru. Ini yang dia sembunyikan dari kamu. Dia tidak mahu to drag you along. Kebahagiaan apa yang dapat dia tawarkan jikalau kehidupannya seperti ini? Stagnansi. Tidak ada progress, kemajuan yang baik. Maka beberapa di antara dia dengan diam, mungkin agak menjadi seorang yang cukup pendiam, menghindar daripada berlebihan berkomunikasi dengan kamu, cenderung mendiamkan kamu. Dia seperti cuba memperbaiki kondisinya dahulu, menstabilkan hidupnya. Maka kamu mendapat gambaran seperti orang ini cuekin kamu, menghindar daripada kamu. Mungkin ada cowok dan cewek yang lain yang dia simpan. Tetapi sebenarnya dia sudah mati akal, tidak tahu lagi menggunakan apa cara untuk memperbaiki hidupnya. Di sini mungkin kerana kelakuannya yang seperti ini memberikan kamu gambaran yang dia ini keanak-anakan, cuakin kamu, menghindar, tidak serius akan hubungan kalian. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi adalah orang ini cuba membuka ataupun memulakan sesuatu yang baru. Nah, di atasnya ada renewal. Dia cuba dan cuba dan cuba lagi untuk memperbaiki kehidupannya. Tidak pernah berputus asa untuk memperbaiki kehidupannya, menstabilkan kehidupannya. Orang ini, teman-teman datang dan pergi dalam hidup kamu. Walaupun detik ini mungkin komunikasi di antara kalian ini dimatikan. Ataupun mungkin ada sedikit komunikasi, tetapi sepertinya kamu yang banyak mengabari bertanyakan kabar. Tetapi jikalau kamu mengharapkan dia yang menghubungi kamu, nah itu sedikit sukar Saya menangkap orang ini yang lebih ke arah berusaha, lebih fokus ke arah pekerjaan dan cuba mencari solusi, menyelesaikan isu kestabilan hidupnya. Tetapi orang ini, jikalau kamu pertikaikan soal hati dan perasaannya dengan kehadiran the fool ini, orang ini mencintai kamu dengan tulus. Tetapi dia sedar, dia banyak menyakitkan kamu, banyak menghampakan kamu, apatah lagi dari segi berkomunikasi. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, the high priestess. Orang ini bukan saja menyembunyikan banyak perkara dari kamu, tetapi dia juga banyak mendiamkan kamu. Banyak yang dia pendamkan. Salah satu daripadanya, ada perasaan yang cukup menyayangi kamu, ingin memiliki kamu, tetapi dia hanya mendiamkan hubungan kalian. Di sini juga dengan jelas dapat memperlihatkan ada perbedaan status agama, dan juga ada cinta yang sembunyi-sembunyi, diam-diam dengan kehadiran the high priestess ini. Tetapi yang pasti, orang ini orang yang cukup bijaksana, seorang yang sepantaran atau lebih tua dari kamu. Dia seorang yang cukup sabar.
cukup bertahan dari segi perasaannya kepada kamu. Orangnya cukup bijak. Banyak yang dia selubungi, ya, banyak yang dia tutupin daripada pengetahuan kamu. Orang yang cukup sensual, tetapi orangnya cukup misterius. Sukar untuk kamu menebak karakteristik yang sebenarnya dari orang ini. Maka dia dapat menangkap, ya, yang kamu menyadari yang dia ini tidak jelas. Dia tidak memperlihatkan sisi sebenar dia kepada kamu. Dia juga sedar itu, ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Ini daripada segi kehidupan peribadinya. Secara keseluruhan, apa yang dia sembunyikan dari kamu. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman, ya. Barisan kedua. Apakah yang dia sembunyikan lagi secara detailsnya? Mungkin, ya, berkenaan kerja dan keuangannya. Terlalu banyak kan, ya? Apakah yang dia sembunyikan dari segi keuangan dan kerjanya? Wow, di sini teman-teman ada bear. Di sini ada dua energi yang cukup berbeza. Salah satu daripadanya, ya, kamu mungkin berkenalan dengan orang yang cukup kaya teman-teman. Orangnya cukup mapan. Tetapi kerana dia ingin mengetes kamu, apakah kamu seorang cewek yang baik, bukan cewek materi? Apakah kamu seorang cowok yang tidak menggunakan orang lain kerana kondisi keuangannya yang baik? Maka dia seperti menutupi dirinya yang sebenar. Ini jelas terlihat dari surface di pihaknya. Orang ini seperti memakai topeng. Ketika dia seorang yang mapan, cukup kaya, cukup berkemampuan, dia sengaja memperlihatkan kepada kamu yang dia sederhana sahaja. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua teman-teman, ya, saya merasakan orang ini sosok pelindung, sosok yang cukup panas baran. Tetapi teman-teman, ya, dia juga tidak mahu memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Kerana daripada hati dan perasaannya, dia cukup menyayangi kamu. Nah, saya lebih menangkap dia kerana kita sedang mempertikaikan isu keuangan dan kerja. Saya menangkap dia seorang yang cukup bercita-cita, sangat memfokuskan kepada sebuah kejayaan. Itu prioritasi yang pertama. Hubungan ini kedua. Orang ini sangat memfokuskan ke arah kestabilan. Nah, kamu lihat dekat di atas ini juga ada anchor yang menunjukkan orang ini ingin ada pencapaian, ingin berjaya. Sangat berusaha ke arah kejayaan. Bottom of the deck ada child, ya. Mungkin orang ini baru mendapatkan hasil-hasil penghasilannya, keberuntungan yang kecil-kecilan. Tetapi dia mungkin menutupi ini dari kamu. Nah, kita akan cuba lihatkan dengan lebih jelas, ya. Daripada kondisi keuangan juga teman-teman, ya, saya menangkap ada seorang sosok ibu teman-teman yang cukup berpengaruh dalam hidupnya. Nah, jikalau ibunya sudah tidak ada, dia mungkin dipengaruhi oleh seorang sosok orang tua perempuan. Sama ada makcik ataupun kakaknya yang juga cukup berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan kerja beliau. Apa pun yang dia lakukannya berkaitan dengan keuangan dan kerja akan dia rujuk kepada orang tua ini. Sama ada sosok ibunya, sosok makciknya, kakaknya, seperti itu. Sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Nah, kita lihat lagi, ya. Apakah yang dia sembunyikan perihal keuangan dan karyanya. Teman-teman, detik ini, ya, saya menangkap sesuatu yang berkaitan dengan mungkin, ya, beberapa di antara dia baru-baru ini kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan a business deal, kehilangan tender, perjanjian yang tidak berhasil. Nah, ini dia sembunyikan daripada kamu. Mungkin, ya, fail to close a business deal, seperti itu. Sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang dapat dia raih, ya, mungkin keberhasilan yang kecil-kecil. Tetapi dia seperti baru-baru ini mungkin ada yang hilang pekerjaan. Kerana ini menarik energi orang banyak, ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan dengan mulus dari segi keuangannya, uang yang habis. Mungkin dia melakukan investasi yang besar dan dia kehilangan semua uang-uang itu. Maka kini dia berada dalam posisi seperti depression, ya. Tidak tahu apa yang perlu difokuskan lagi. Hanya memfokuskan ke arah kehilangan uang itu. Ini sesuatu yang tidak dia ceritakan kepada kamu. Di sini ada Ace of Cups yang menunjukkan fokusnya hanya untuk detik ini, ya, mendapatkan sebuah kepastian. Dia sedang merencanakan untuk how to make up the loss. Seperti apa yang sudah rugi
apa yang sudah hilang, dia perlu melakukan sesuatu itu dengan cepat untuk membaik pulihkan kondisi keuangannya. Nah, mungkin mencari pekerjaan baru dengan cepat ya, merencanakan atau melihatkan kepada sebuah peluang yang nyata. Mencapai ataupun merebut kesempatan yang ada. Nah, ketika ini berlaku, orang ini akan kurang fokus ke arah kamu ya, kerana dia perlu perbaiki, merebut segala peluang yang ada. Sesuatu yang berhasil, sesuatu yang realistik ya, sesuatu yang nyata. Maka dia cukup uring-uringan teman-teman ya, cukup galau, cukup risau, cukup depresi. Bagaimanakah untuk memperbetulkan ya kondisi keuangan ini? Kerana orang ini mungkin mempunyai perniagaan, perusahaannya sendiri. Nah, jikalau tidak ada modal untuk rolling teman-teman ya, nah ini akan menyukarkan kondisinya. Nah, jikalau uang simpanan itu mungkin sudah habis diinvestasikan, mengalami kerugian. Soalannya bagaimanakah dia mampu untuk mengekalkan bisnes yang sedia ada. Nah, perlu ada maintenance teman-teman ya. Nah, ini membuatkan dia cukup galau sekali. Ini sesuatu yang dia sembunyikan daripada kamu. Kini teman-teman, dia seperti ingin merebut peluang untuk mendapatkan keberkahan ya, mencari peluang baru, mungkin memulakan sesuatu yang baru untuk menambahkan hasil. Tetapi saya menangkap seperti alam semesta ini ya, berpihak kepadanya, cuba membantu ya, dan dia dengan perlahan-lahan mulai bergerak ke arah kondisi yang lebih baik. Ada keberkahan, alam semesta seperti membantu ya, supaya dia bangkit kembali. Nah, ketika dia sedang menjalankan proses ini, memperbaiki, mencari solusi, saya merasakan dia menyembunyikan ini dari kamu ya, kerana dia tidak mahu kamu tahu kondisi keuangan dia yang sebenarnya. Mungkin kerana kamu ini begitu penting di hatinya, kerana ada di Empress, maka dia cari solusi yang tidak melibatkan kamu. Nah, seperti itu ya. Di sini kita ada Princess of Cups. Orang ini teman-teman ya, dari segi tindakan dan pergerakannya, dari segi perasaannya, dia cukup labil sebenarnya. Ada sisi keanak-anakan. Ada kalanya seperti kurang yakin dengan apa yang dia kerjakan. Apakah dia seorang yang mungkin ya lebih muda dari kamu, ataupun jikalau tidak tertakluk kepada umur, saya menangkap seperti orang yang tidak pasti apa yang dia kerjakan. Maka dia seperti ada kelabilan ya, dari segi mengatur keuangan dan kerjanya. Ada kalanya seperti berubah-ubah, fickle-minded person, tidak pasti dengan apa yang dia rencanakan. Orangnya seperti ini, tetapi saya menangkap seperti kerana kad ini hadir bersebelahan dengan The Empress, saya menangkap seperti dia menyembunyikan isu keuangan dari kamu ya. Sebenarnya teman-teman ya, orang ini ingin bersikap telus ya, ingin jujur dengan kamu, tetapi dia merasakan ini bukan momen yang tepat ya. Ini bukan momen yang tepat untuk bersikap jujur dengan kamu dari segi kerja dan keuangannya. Tetapi ke depannya nanti, walaupun dia agak labil, pending, apakah dia perlu bersikap jujur dengan kamu ataupun tidak, saya lihatkan dia akan bersikap jujur dengan kamu. Tetapi seperti kad yang pertama ini ya, ready but waiting. Ada sesuatu yang membuatkan dia menanti. Dia akan berterus terang dengan kamu, akan bersikap jujur dengan kamu mengenai kondisi keuangannya, tetapi bukan sekarang. Ada sesuatu yang dia perlu perbetulkan. Mungkin kerugian ini agak besar ya, maka dia perlu fokuskan untuk memperbetulkan situasi ini sebelum dia datang ke kamu. Di sini ada Two of Wands. Orang ini menantikan kesempatan yang lebih baik. Dia seperti mundar-mandir teman-teman ya, ingin merebut peluang yang nyata, peluang yang ada, tetapi saya menangkap seperti ada risiko. Nah, ini membuatkan dia seperti menanti momen yang tepat kerana dia tidak mahu tersilap langkah sekali lagi. Maka dia menanti momen yang tepat untuk merebut peluang yang ada itu yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan kerjanya. Orangnya cukup berhati-hati. Nah, sekali sudah terkena teman-teman ya, dia tidak mahu mengulangi kesilapannya. Nah, seperti itu. Tetapi segala sesuatu ini tidak di-sharing dengan kamu. Orang ini lebih mengandalkan dirinya. Dia tidak mahu melibatkan kamu ya. Mungkin kerana kamu di sini sudah banyak kali membantu dirinya. Nah, seperti itu. Ini dari segi keuangan ya.
Nah, ini sesuatu yang kalian nanti-nantikan ya. Apakah yang dia sembunyikan dari segi perasaannya ke kamu? Dari segi perasaan, hati dan emosinya ke kamu. Kita lihatkan di barisan ketiga ya. Apakah yang dia sembunyikan dari segi perasaannya ke kamu? Nah, saya pasti teman-teman ya, kamu sudah menantikan barisan ketiga ini. Kita cuba bongkar perasaan yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu. Baik ini sesuatu yang positif ataupun negatif. Kamu perlu tahu kebenaran ini. Wow, teman-teman, banyak yang dia tutupin dari kamu ya. Ini energinya yang sangat luas skopnya. Nah, kita mulakan satu persatu ya. Salah satu daripadanya, energi pertama. Orang ini sepertinya sudah berhasrat untuk secara perlahan-lahan berundur dari kamu. Kerana dia merasakan hubungan kalian ini tidak akan ada penghujungnya. Kerana hubungan kalian ini seperti disembunyikan, hubungan yang berahsia, banyak yang perlu ditutupin. Hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, maksudnya energi pertama tadi, dia perlahan-lahan ingin berundur pergi, meninggalkan koneksi ini. Energi yang kedua, dia masih bertahan tetapi banyak yang dia tutupin daripada kamu. Salah satunya, dia menutup perasaan yang sebenar yang dia miliki kepada kamu. Cinta mati. Orang ini memiliki cinta mati terhadap diri kamu, tetapi ini kurang meyakinkan dirinya. Dia merasakan cinta ini tidak memungkinkan, maka dia terpaksa menutup ya peti mayat ini. It's over. Dia tahu tidak akan ke mana-mana, walaupun cinta yang dia miliki kepada kamu ini cukup besar. Hanya boleh dibawa ya sehinggalah akhir hayatnya, seperti itu. Ini cinta mati. Seseorang yang memiliki cinta yang cukup besar tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan. Energi ketiga, dia mencintai kamu tetapi terlalu banyak penundaan. Orang ini sering menunda kamu, memberikan kamu corak yang sama, corak yang berputar-putar. Dia juga tidak tahu kepastiannya bagaimana. Di sini ada 3 energi yang berbeda, teman-teman. Ambil yang mana resonate dengan kamu. Tetapi jikalau kamu mempersoalkan isu perasaan, intuisi saya mengatakan sama ada dia ingin bertahan ataupun pergi, memilih untuk pergi atau ada yang sudah pergi ya. Dia membawa perasaan ini untuk sepanjang hayatnya. Saya juga menangkap ya, energi seseorang ini yang jikalau saya tangkap orang ini cukup stabil, teman-teman. Kamu berdiri dengan seseorang yang cukup kaya ya. Orang ini orang yang berkedudukan, dikenali oleh orang banyak. Sama ada kamu masih berada di sampingnya atau dia sudah pergi. Nah, ini kombinasi kad yang di atas ini ya, Anchor dan juga Bear, yang menunjukkan orang yang cukup menyayangi kamu, tetapi kerana kondisi keuangan, kestabilan, kedudukannya, reputasinya, membuatkan dia pergi meninggalkan kamu. Orangnya cukup famous. Ramai yang mengenali si dia. Orang yang ada kedudukan yang baik. Nah, demi menjaga reputasinya, hubungan kalian stuck ataupun dihentikan. Saya menangkap energi yang seperti itu. Nah, secara keseluruhannya, kamu memang berdiri dengan seorang yang cukup misterius. Orang ini ada dark side yang masih seperti sukar untuk dia tinggalkan. Orang yang berpegang kepada masa lalu, memori lalu. Orang yang tidak mudah memaafkan dirinya. Dia mungkin memaafkan kamu, tetapi dia sukar untuk memaafkan dirinya. Orang ini, teman-teman ya, jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia seorang yang sedih. Seorang yang cukup sedih, orang yang ada depression, ada anxiety. Tetapi dari segi perasaan, dia cukup menyayangi kamu. Orangnya cukup mapan. Cukup mapan ya, dia masih lagi berusaha untuk beredar pergi dari masa lalunya. Mungkin ada segelintir ya, sedikit energi yang mengindikasikan orang ini beberapa di antara dia kesihatannya tidak membaik. Kesihatan yang semakin buruk. Mungkin orangnya semakin tua, seperti itu ya, semakin berumur, tetapi semakin degil. Ya, perasaannya yang semakin sayangkan kamu, semakin menjadi orang yang semakin sensitif. Teman-teman, ketika kita berumur ya, semakin tua, kita akan jadi orang yang sensitif. Nah, ini saya dapat relate ya, semakin tua semakin sensitif jadinya. Baik teman-teman, bottom of the deck, orangnya keras kepala. Beberapa di antara kamu LDR ya, long distance relationship.
percintaan kalian ini dari segi perasaan cukup kukuh, sukar untuk digerakkan. Ada beberapa di antara dia yang berkedudukan baik ataupun tidak ya, sudah pergi meninggalkan kamu, berjauhan daripada kamu, sudah berada di negara luar. Tetapi perasaan itu tidak pernah berganjak. Orang yang cukup keras kepala, orang yang seperti mengeraskan hatinya, orang yang cukup berprinsip, tidak akan mendengarkan saranan kamu dan dia akan berpegang kepada prinsipnya. Tetapi daripada segi perasaan, cukup kukuh sekali. Kita lihat lagi teman-teman ya, secara detail, apakah yang dia sembunyikan dari segi perasaan dan emosinya terhadap kamu. Saya menangkap ada energi yang sudah tidak berjalan lagi ya. Perhubungan yang sudah lama didiamkan. Kamu sudah tidak berhubung dengan orang ini. Kamu merindukan dia. Ada perasaan frustasi, perasaan marah, perasaan ditinggalkan. Pergi tanpa pamit. Ada beberapa, sebahagian kecil daripada orang ini mungkin tidak bertemu dengan kamu, tetapi membantu kamu dari segi keuangan, menghantar uang, tetapi jarang bertemu atau tidak bertemu, tetapi terus-terusan membantu kamu dari segi keuangan, sering menghantar kamu uang yang kerap ya. Saya menangkap sedikit energi ke arah itu, yang mungkin tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi orang ini cuba membantu. Nah, ada segelintir daripada dia yang melakukan ini. Nah, apakah yang dia sembunyikan dari segi perasaannya dari kamu? Teman-teman, orang ini memegang perasaan yang cukup besar untuk kamu ya, The Emperor. Orang ini memiliki perasaan yang cukup besar terhadap kamu dan dia akan memegang perasaan ini sehinggalah akhir hayatnya. Bersebelahan dengan Coffin. Maaf teman-teman ya, saya terlalu asyik ya menerangkan sehingga kurang prihatin ya. Kurang peka bahawa kamu tidak dapat melihat ya kad-kad ini dengan jelas. Di sini kamu lihat ada Emperor yang bersebelahan dengan Coffin. Sebentar, saya adjust kamera ini. Wah, sukar sekali ya untuk memasukkan, to make sure all goes in ya. Teman-teman sebentar ya. Okey, saya harap ini kelihatan ya. So, Emperor beside the Coffin. Orang ini dia tahu apa mahunya. Tetapi kerana dia memiliki keegoan yang luar biasa, maka dia lebih mengandalkan logikanya ketimbang perasaannya. Orang ini tidak begitu banyak mengekspresikan emosi dia kepada kamu. Tetapi daripada segi Emperor, perasaannya cukup besar. Orang yang memiliki hasrat yang cukup besar daripada kamu. Nah, ketika Emperor hadir bersebelahan dengan Coffin, ini menguatkan lagi seseorang yang menyembunyikan perasaannya dari kamu. Nah, orang ini jelas-jelas teman-teman ya, jelas-jelas menutup perasaannya dari pengetahuan kamu. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini ya. Apakah ada alasan-alasan yang tertentu membuatkan dia terpaksa menutup perasaannya dari kamu? I am not sure ya. Apakah kerana ada halangan ataupun dia merasakan ada perbezaan agama, status, halangan-halangan lain yang tidak mengizinkan dia untuk berterus terang dengan kamu. Yang pasti teman-teman, dia menutupi perasaan ini dari kamu ya. Wow, benar teman-teman. 3 of Wands. Ada pilihan lain. Ada sesuatu yang membuatkan seperti terbukanya kesempatan lain ya. Dia seperti ada keutamaan lain yang harus dia pilih. Dihadapkan kepada pilihan sama ada kamu ataupun pasangan sahnya, ataupun kamu ataupun pasangan sah kamu. I'm not sure teman-teman, siapa yang ada pasangan sah di sini. Tetapi ini jelas terlihat ya, ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi. Tetapi kita cuba mempertikaikan apa yang dia sembunyikan dari kamu. Di sini kamu boleh melihat ada segitiga. Secara tidak langsung mengindikasikan penglibatan orang lain. Jikalau tidak ada penglibatan pihak ketiga, ini mungkinnya ibu, ayah, orang tua, keluarga, pakcik, makcik yang tidak mendukung, tidak memberikan restu terhadap hubungan kalian. Orang yang terpaksa menamatkan hubungannya dengan kamu, mungkin pergi tanpa pamit, tanpa memberitahu kamu, pergi diam-diam, mendiamkan kamu, kemudiannya terus hilang kerana kondisi ini. Terpaksa memilih. Dia juga teman-teman seorang yang mengutamakan apa yang perlu diutamakan.
Emperor ini lebih mengutamakan pekerjaan, cita-cita. Jikalau dia merasakan kamu akan bakalan menjadi halangan ya kepada cita-citanya, dia tidak akan memilih kamu. Orangnya seperti ini. Very cold-hearted person. Dia lebih mengutamakan pencapaian, kejayaan. Walaupun hasrat di dalam hatinya kepada kamu itu cukup besar, tetapi kerana dia lebih mengandalkan logika ketimbang perasaan, maka dia akan memilih pencapaian. Di sini dia menamatkan hubungan dengan kamu, sama ada memberitahu kamu secara langsung atau mendiamkan kamu, menghilang, cuekin, menghindar, silent treatment, atau terang-terangan telah pergi meninggalkan kamu. Nah, ini yang dia sembunyikan dari kamu. Kerana orang ini melihatkan kepada peluang. Orang yang pandai merebut peluang. Dan dia inginkan kejayaan. Nah, mungkin kerana dia seorang yang berkedudukan cukup famous ya, dikenali ramai. Berlandaskan reputasinya, dia terpaksa memilih ini. Maka ini yang dia sembunyikan dari kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, sama ada long distance relationship, sama ada tidak pernah bertemu, orang yang kurang jelas, ataupun orang ini sudah berada jauh dari kamu. Ada sedikit indikasi ya, sedikit saja indikasi yang mengindikasikan kamu sedang berdealing dengan pasangan sah kamu sendiri. Kita lihat lagi ya. Perasaan yang dia tutupin daripada kamu. Orang yang memilih pekerjaan, memilih pencapaian, dan seperti merasakan, saya tidak tahu teman-teman ya, hubungan kamu dengan dia sepertinya sudah selesai. Kerana dia lebih memilih kepada kesempatan demi sebuah pencapaian. Dalam diam ya, mungkin kamu masih mengharap ya, tetapi menurut si dia, di antara dia dengan kamu ini, untuk ketika ini ya, detik ini, sudah selesai. Walaupun kamu kelihatan begitu penting di hatinya, kerana kita ada Empress, Eight of Coins, dan juga The World ya. Kamu ini sebenarnya cukup penting di hatinya. Tetapi saya menangkap kamu ini berada di tengah-tengah. Seperti kendala buat si dia untuk mencapai cita-citanya. Ada sesuatu yang dia kejar. Nah, ketika kamu menjadi kendalanya, dia terpaksa menepikan kamu. Menurut si dia ini ya, sesuatu yang dia sembunyikan, hubungan ini tidak dapat diteruskan. Terlalu banyak perbezaan, perbezaan reputasi, perbezaan status, perbezaan persefahaman, dunia yang berbeza, yang terpaksa membuatkan dia mengakhiri hubungan kalian. Maafkan saya teman-teman ya, apa yang terbaca itu yang akan saya bacakan. Tetapi jangan lupa ya, The World juga menunjukkan sebuah pengakhiran dan juga sebuah permulaan. Maka kad yang akan dibuka di sebelah World ini juga agak penting. Wow, di sini ada Six of Discs. Jikalau kamu persoalkan peluang ya, saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu masih mengharapkan dia ataupun tidak. Jikalau kamu masih mengharapkan orang ini, peluang itu 50-50. Ketika hadirnya Six of Pentacles bersebelahan dengan The World, ini menunjukkan ada peluang yang sama rata. Peluang ke depannya nanti untuk bertemu dengan orang ini 50-50, 50%. Kerana daripada segi hatinya, dia belum benar-benar menyingkirkan kamu. Dia masih berpegang kepada kamu. Masih ada memori-memori yang mengingatkan dia kepada kamu. Orang ini merasakan, tak kiralah teman-temannya, di mana dia berada, ke mana pun arah tujunya, di mana pun dia pergi, sentiasa ada kamu di hatinya. Maka ini seperti akan membuatkan kalian ada peluang 50% untuk kembali terhubung ke depannya nanti. Itu yang saya tangkap di sini ya. Peluang itu 50-50 untuk kamu yang mengharapkan dia. Nah, untuk kamu yang sudah tidak mengharapkan si dia, then it's okay. Kita lihat lagi kartu terakhir ini ya. Oh wow teman-teman, akan ada peluang yang baik ya. Jikalau kamu menantikan orang ini, saya merasakan ini hanyalah untuk sementara waktu. Seseorang yang terpaksa pergi untuk mengontrol keadaan, untuk mengontrol situasi, dan pergerakan ke arah kamu ya dalam hubungan ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Perlu banyak kesabaran, perlu banyak seperti kad yang pertama ini. Back to the first card. Banyak penundaan dan banyak penantian.
Orang ini akan bakalan membuatkan kamu menanti bertahun-tahun lamanya. Jikalau kamu masih mengharapkan dia dari segi perasaan, sehinggalah detik ini kamu masih mencintai dia, ini bakalan akan ada penundaan yang cukup lama, teman-teman. Ini proses yang cukup panjang sekali. I'm not sure whether you should wait for this person, ya. Apakah kamu ingin menanti ataupun tidak, itu jawapan yang terletak di tangan kamu. Tetapi orang ini seperti mengontrol keadaan. Ya, dia menarik diri kerana ada perkara yang perlu dia kawali. Seperti ingin memastikan sesuatu itu under control, yang berkaitan dengan prioritasinya, keutamaannya. Ada keutamaan lain yang perlu dia handle dahulu. Dan di sini jelas terlihat sudah ada yang bertahun-tahun lamanya. Keseimbangan kondisi keuangan, kehidupannya secara keseluruhan. Maka dia terpaksa meletakkan kamu di tepi. Tetapi teman-teman, dengan kehadiran Sagittarius ataupun The Temperance ini, jelas terlihat. Dia sedar kamu ini adalah belahan jiwanya. Kalian ini tidak bertemu secara kebetulan. Dia sedar kehadiran kamu dalam hidup ini, kehidupan dia ini, merupakan sebuah takdir. Ada koneksi, ya, cinta sejati di antara kalian, tetapi malangnya dengan kehadiran Coffin dan juga Temperance ini menunjukkan sebuah proses. Prosesnya cukup panjang, teman-teman. Kamu perlu menanti dengan sabar. Kerana tidak ada kepastian daripada si dia ini. Tidak ada kepastian. Seseorang yang masih lagi menimbang-nimbang. Memikir-mikir, penuh dengan pertimbangan. Untuk mendatangi kamu ke depannya. Nah, ini sesuatu yang dia sembunyikan daripada pengetahuan kamu. Tidak mungkin, ya, tidak mahu melukakan kamu, mengecewakan kamu, seperti itu. Di sini ada King of Cups. Perasaan yang cukup dalam, perasaan yang tidak akan kemana-mana. Orang ini matang dari segi emosinya. Dia tahu apa mahunya. Dan saya menangkap seseorang yang cukup setia dari segi perasaannya dengan kamu. Nah, kamu lihat di belakangnya. Ada Two of Cups. Orang yang masih memikirkan kamu. Masih lagi ada perasaan cinta. Ada Taj Mahal di depan ini, ya. Kamu lihat di belakang mereka ini ada Taj Mahal. Seseorang yang membina istana untuk kamu kerana di sini ada The Empress. Kamu adalah ratunya. Ada The World. Kamu adalah dunianya. Di sini teman-teman, walaupun dia mungkin pergi, ya, atas alasan-alasan lain, prioritasi yang lain, dia tetap mengenang kamu. Nah, kamu lihat ada Nine of Discs. Seseorang yang sebenarnya ingin memiliki kamu untuk sebuah jangka panjang. Tetapi kerana ada keutamaan-keutamaan lain yang dia kejar. Orang yang memilih pekerjaannya, memilih masa depannya. Nah, ini yang membuatkan yang lain itu diletakkan di belakang. Tetapi jikalau kamu persoalkan perasaan, yes, perasaan itu tetap ada. Nah, teman-teman, zodiak yang terkuat terbaca di sini merupakan Capricorn, Taurus, Aries, Aquarius, Sagittarius. Itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini, ya. Dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini kita ada King of Cups. Saya tidak tahu mengapa, ya, saya menangkap energi ini, ya, dan saya perlu beritahu kamu, ya. Orang ini mungkin, ya, pasangan orang. Dan dia seperti akan ke depannya nanti melepaskan salah satu demi mendapatkan kamu. Saya tidak pasti, teman-teman. Kamu lihat ada satu cangkir yang dibuang dan satu cangkir yang dipegang. Ini mengindikasikan pilihan antara dua. Tetapi dari segi perasaan King of Cups ini, ternyata akan disingkirkan seorang lagi dan dia mungkin akan memilih kamu. Saya lebih menangkap dia memilih kamu kerana kad di belakang ini melihatkan penyatuan dan ada Taj Mahal, ya, yang mengindikasikan cinta sejati. Di sini, teman-teman, ya, saya lebih menangkap dia memilih kamu, ya. Dia akan menyingkirkan yang lainnya ini. I don't know siapa, teman-teman, ya. Sama ada pasangan sahnya, seseorang yang sudah berhubung dengan si dia ini agak lama. Tetapi jangan lupa, teman-teman, ya, ini akan memakan waktu. Waktu yang cukup panjang. Maka ini merupakan proses yang cukup panjang tertakluk kepada kamu. Sama ada kamu ingin bertahan atau pergi melepaskan. Jawapan itu terletak di tangan kamu. Teman-teman, ini soal hati dan perasaan. I can't decide for you, teman-teman, ya. Kerana kondisi kita masing-masing itu berbeza. Kita lihatkan lagi.
melalui pesan kata-kata, kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Kata-kata apakah yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu, baik ini pesan-pesan yang positif ataupun pesan-pesan yang negatif. Kita dengarkan saja untuk mendapatkan kebenarannya. Sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. I need time to heal. Ini cukup sinkron dengan temperance, ya. Orang yang menarik diri untuk menyembuhkan segala kelukaan di hatinya. Kita lihat lagi. I still have feelings for you. Wow, teman-teman, ini cukup sinkron, ya, dengan apa yang saya katakan tadi. King of Cups dan Two of Cups. Seseorang yang masih berpegang dari segi perasaan kepada kamu. Begitu sinkron, ya. Sehinggalah detik ini, dia masih sebenarnya mempunyai perasaan kepada kamu. Orang ini, teman-teman, ya, cukup mengagumi kekuatan kamu. Dia merasakan kamu ini wanita atau lelaki yang cukup mandiri. A very independent person. You have no idea the pain I feel inside. Nah, ini cukup sinkron dengan kartu coffin tadi, ya. Ketika saya menerangkan orang yang banyak sedihnya. Dia memendam banyak kesedihan. Mungkin, ya, kesedihan di masa lalu, kegagalan, sehinggalah detik ini di dalam hatinya. Orang ini walaupun nampak di luar begitu bahagia dan begitu hebat, ya, tetapi orang yang banyak memendam kesedihan di dalam hatinya. I always knew that you were my other half. Nah, begitu sinkron kamu lihat, teman-teman, ya. Sagittarius, the temperance ini menunjukkan belahan jiwa. Soulmate connection. Dia sentiasa menyedari sebenarnya. Walaupun dia mungkin tidak memilih kamu, dia menyedari bahawa kamu sebenarnya sentiasa merupakan bahagian daripada dirinya. Belahan jiwanya. Cinta sejatinya, soulmate-nya si dia. Saya lebih menangkap energi soulmate ketimbang twin flames di sini, ya, teman-teman. Kita lihat lagi. I am secretly obsessed with you. Sebenarnya orang ini sangat menggilai kamu dan dengan kehadiran The Emperor. Tetapi dia ada prioritasi yang lain. Sesuatu yang perlu dia utamakan. Prioritas-prioritas yang lain, ya. Have you moved on from me? Ada kalanya dia tertanya-tanya. Setelah sekian lama, apakah kamu sudah berjaya move on daripada dirinya? Dia masih mempersoalkan sama ada kamu berjaya move on, sudah pergi meninggalkan dirinya. Bottom of the deck, you deserve better than anything I can offer. Dia merasakan ada banyak hal yang dia tidak bersikap bertanggungjawab. Kerana pergi meninggalkan kamu, mungkin pergi tanpa pamit, ya. Dia merasakan sebenarnya kamu ini cukup pantas dicintai dan kamu ini berhak memiliki seseorang yang jauh lebih baik ketimbang dirinya. Baiklah, teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Saya akan cuba membuka beberapa initial di sini, ya. Mungkin ini penting untuk kamu dan kita cuba lihatkan initial apa saja yang hadir di pembacaan kali ini. Seperti biasa, teman-teman, jikalau tidak ada initialnya, it is okay, guys, ya. Lebih fokuskan ke arah mendengarkan readingan ini secara keseluruhannya. Di sini, teman-teman, kita ada huruf G golf, Q Quebec, X X-ray, B Bravo, K Kilo, ada huruf H Hotel, ada huruf warna ini warna gelap, ya. Ada huruf P Papa, L 5, O Oscar, A Alpha, ada huruf W, dan terakhir sekali ada huruf M. Baiklah, teman-teman. Sekali lagi ada huruf G, Q, X, B, K, H, P, L, O, A, W, dan huruf M. Mungkin ini inisial kamu ataupun inisial nama si dia. Apapun itu, teman-teman, inisial ini hanyalah pembukaan sampingannya. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu. Bagi saya menutup readingan hari ini, sesuatu yang dia sembunyikan soal kehidupan peribadinya, keuangan dan kerja, dan juga dari segi perasaan dan emosinya kepada kamu. Teman-teman, sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.